Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Selamat mengawali awal pekan ini di hari Selasa di minggu pertengahan bulan Juni ya. Semoga semuanya senantiasa diberikan kelancaran urusan, kelancaran rezeki, dan juga keberkahan, amin. Di video kali ini seperti biasa aku mau membagikan kegiatan rumah tangga, dan nanti sembari aku beraktivitas rumah tangga aku mau juga berbagi tips nih tentang gaya hidup minimalis, terutama seputar keuangan ataupun pengeluaran rumah tangga ya. Dan kali ini tema yang akan aku bahas adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk memangkas pengeluaran. Terutama ini untuk bagi yang penghasilannya kecil ya, seperti aku. Jadi apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk memangkas beberapa pengeluaran yang kita miliki? Dari yang pertama yaitu sesuaikan budget anggaran belanja. Jadi jangan terlalu besar membuat anggaran belanja. Ketika kita menganggarkan budget belanja yang terlalu besar, maka kita juga akan melakukan proses belanja yang berlebih. Kadang-kadang suka comot-comot gitu kan, barang-barang yang sebenarnya kita nggak butuhin, atau mungkin barang-barang yang stokannya masih ada di rumah. Nah, kita boleh aja tuh menganggarkan budget belanja kita sedikit lebih besar dari estimasi pengeluaran bulan tersebut. Namun jangan terlalu besar sisa uang tersebut. Misalnya nih, biasanya kita habis dalam satu bulan itu 500.000 atau 600.000 untuk belanja bulanan, maka kita bisa menganggarkannya sedikit lebih besar, misalnya 700.000. Jangan sampai nih budget yang kita perlukan dalam satu bulan untuk belanja bulanan misalnya 600.000 atau 500.000, terus kita menganggarkannya dengan 1 juta. Nah, sebenarnya untuk pendapatan besar itu nggak ada masalah ya, dan yang aku bahas ini adalah untuk yang pendapatannya kecil. Jadi itu budget-budget atau pendapatan kita bisa dipos-poskan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Lalu cara yang kedua yaitu dengan mengkategorikan jenis belanjaan. Beberapa belanjaan yang kita miliki atau beberapa belanjaan yang kita beli di setiap bulannya pasti ada kategori-kategorinya, seperti belanja yang memang kita butuhkan setiap bulan itu habis. Itu termasuk kayak kebutuhan-kebutuhan pokok rumah tangga ya, seperti misalnya nih kebutuhan bahan pangan atau sembako seperti beras, minyak goreng, telur, gula, sabun, shampoo, dan lain-lain. Itu adalah beberapa kebutuhan yang memang dalam setiap bulannya habis ya pemakaiannya, jadi memang setiap bulannya harus kita beli. Namun ada beberapa kategori jenis belanjaan yang masa habisnya itu nggak 1 bulan sekali, bisa 2 atau 3 bulan sekali, seperti skincare atau body care, obat-obatan, barang-barang sekunder lainnya. Sehingga dalam setiap bulannya kita tidak perlu memasukkan barang-barang tersebut terhadap anggaran belanja bulanan. Jadi budget bulanan kita bisa disesuaikan secara fleksibel. Cara yang ketiga yaitu dengan hemat pemakaian sesuai takaran. Pakailah takaran dalam menggunakan barang-barang kebutuhan rumah tangga. Misalnya nih dalam penggunaan deterjen, penggunaan sabun, penggunaan minyak goreng, sebaiknya kita pakai takaran. Misalnya setiap kali mencuci baju, alangkah baiknya deterjen yang kita tuang itu sesuai takarannya ya. Ini bertujuan supaya barang kebutuhan rumah tangga yang kita miliki habis sesuai dengan takarannya, sehingga setiap bulannya kita bisa prediksi nih seberapa banyak barang ini harus kita beli. Lalu kita bisa mencabut semua colokan listrik yang sudah tidak terpakai, sehingga tagihan listrik jadi lebih hemat setiap bulannya. Ada juga kita bisa melakukan penghematan air ya, dengan memakai air secukupnya, mencuci barang perabotan rumah tangga kita dengan pemakaian air yang bijak. Jadi itu kalau lagi tidak dibutuhkan, harap semua keran itu juga dimatikan agar tagihan air juga jadi lebih hemat. Hemat pemakaian tisu, karena di sini meskipun harga tisu tergolong murah, tapi limbah yang dihasilkan, terus juga bahan baku tisu itu sendiri kan dari pohon ya. Seyogyanya kita menggunakan tisu dengan bijak supaya lingkungan jadi lebih terjaga. Cara yang keempat yaitu dengan jangan stok barang kebutuhan rumah tangga secara berlebihan. Lebih baik simpan uangnya aja kalau memang ada sisa uang belanja. Karena saat kita terlalu kemakan promo saat berbelanja dan membelanjakan barang sejenis sehingga mengakibatkan double stok, maka kita tidak punya uang lebih atau uang nganggur yang tentunya fungsinya bisa untuk uang jaga-jaga ketika barang kebutuhan lainnya itu habis. Jadi misalnya nih ada promo minyak goreng atau promo
promo deterjen di sebuah swalayan atau minimarket, misalnya kita hanya butuh 2 pieces. Nah, sedangkan karena promo kita ngambil sampai 4 pieces. Sebaiknya jangan ya. Alangkah baiknya, langkah bijaknya kita mengambil atau membelinya sesuai dengan takaran kebutuhan saja. Karena kalaupun ada sisa uangnya bisa kita simpan. Misalnya nih di tengah jalan ada barang lain yang habis, jadi kita bisa belanjakan barang tersebut dengan sisa uang tersebut tanpa harus mengganggu budget lainnya. Yang misalnya nih pos budget belanjaan jangan sampai mengganggu pos budget belanja mingguan ya, karena setiap pos budget rumah tangga yang kita anggarkan itu sudah memiliki fungsinya masing-masing. Lalu cara yang kelima yaitu dengan membuat meal plan dan juga membuat stok cemilan di rumah. Meal plan sangat bermanfaat untuk sebagai acuan dalam membuat menu masakan sehari-hari, sehingga meminimalisir kita untuk bingung menu gitu loh, mau masak apa hari ini. Karena kadang-kadang meskipun kita udah rajin belanja mingguan, kita udah rajin food prep, ketika kita bingung menu mau masak apa nih hari ini, ya ujung-ujungnya malah jadi nge-GoFood, ujung-ujungnya malah bisa makan di luar gitu kan. Sebenarnya itu menjadi pos budget yang lumayan besar, menguras anggaran pengeluaran rumah tangga kita. Makanya dengan membuat meal plan, setidaknya kita punya acuan untuk memasak apa nih hari ini. Meskipun kadang-kadang meal plan yang kita bikin itu kita taati tidak sesuai urutannya, nggak apa-apa, yang penting bisa kita lakukan semuanya. Karena tidak bisa dipungkiri ya, harga bahan makanan mentah yang kita beli jauh berbeda dengan harga makanan matang yang kita beli. Tentunya perbedaan itu bisa berkali-kali lipat. Nah, kalau kita keseringan beli makanan di luar, alhasil ya jadi over budget atau jadi boncos. Begitu pula dengan meluangkan waktu untuk membuat stok cemilan sendiri di rumah. Dengan adanya ketersediaan cemilan ini akan mengurangi keinginan untuk jajan di luar. Bukan berarti dilarang jajan sama sekali ya, tapi ini untuk meminimalisir keinginan jajan berlebih. Jadi sebenarnya jajan itu boleh-boleh aja, tapi kita juga harus membuat seberapa takaran atau seberapa batas anggaran budget jajan ini untuk 1 bulannya. Jadi ketika kita udah bisa mengatur dan juga mengelola, kita juga bisa mematuhi aturan tersebut, insya Allah budget yang kita miliki akan cukup meskipun pendapatan kita kecil. Karena pos budget jajan ini yang sebenarnya agak horor ya. Kadang meskipun kita sudah anggarkan, sering kali nih jadi over budget karena kebiasaan mungkin sering keluar rumah, sering jajan juga, terus kadang gabut gitu ya. Makanya ini menjadi tantangan terbesar juga nih buat aku, supaya bisa mentaati aturan budget jajan. Karena kalau dibiarkan, kadang-kadang mungkin kelihatannya sepele nih jajan yang kita keluarkan, mungkin hanya 10.000 atau 15.000 atau 5.000, tapi dikalikan ya dalam 30 hari tetap aja tuh ketemunya banyak. Membuat stok cemilan sendiri di rumah juga membuat kita jadi lebih kreatif dan produktif, serta menjadikan waktu yang kita miliki ini jadi jauh lebih bermanfaat. Karena kegiatan yang diulang-ulang akan menjadi kebiasaan, maka kebiasaan yang harus kita ciptakan juga kebiasaan yang baik-baik, supaya kedepannya kita bisa menjadi individu atau pribadi yang lebih baik lagi. Nah teman-teman, itu dia ya menurut aku kelima tips atau kelima hal yang bisa kita lakukan untuk bisa memangkas pengeluaran yang kita miliki, terutama untuk orang-orang yang memiliki pendapatan kecil seperti aku. Jadi meskipun penghasilannya kecil, tidak berarti itu akan kurang atau harus over budget ya. Tapi kita bisa atur dengan sedemikian rupa dengan beberapa hal-hal yang bisa kita lakukan dari rumah. Oh ya, rata-rata tuh kemarin ada yang komen tentang budget jajan ini, tentang upaya menghemat, kadang-kadang tuh disangkut pautin dengan jajan anak. Nah kalau aku sendiri jujur aja belum bisa share itu ya, karena memang belum ada anak di rumah tangga aku, jadinya belum bisa berbagi nih. Tapi sedikit tips dari aku juga, aku melihat beberapa teman di sekeliling aku yang mereka juga pada kreatif gitu bikin cemilan di rumah, jadinya tuh untuk si kebiasaan jajan anak ini juga jadi terminimalisir gitu loh. Jadi karena mungkin ibunya udah kreatif membuat menu masakan setiap harinya, membuat cemilan, tetap sih si anak ini tetap jajan, cuman mungkin bisa diminimalisir ya, jadi nggak terlalu sering atau nggak terlalu besar pos budgetnya.
Karena sekarang udah banyak banget resep yang bertebaran di mana-mana, baik di Google, di YouTube. Kita bisa contoh ya, seperti kayak makanan-makanan frozen gitu kan. Malah jauh lebih sehat kalau kita bikin sendiri, terus lebih mengenyangkan juga. Kita bisa stok bikin kayak risoles ataupun pastel frozen. Jadi kalau pengen ngemil tinggal goreng gitu loh. Atau yang lebih sehat misalnya roti kukus atau bakpao gitu kan sekarang bisa di frozen ya, kayak donat gitu-gitulah. Teman-teman, ini dia kegiatan terakhir aku setelah nyetrika tadi dan setelah cuci piring, mau ngeberesin cucian piring aku udah pada kering, mau masukin ke dalam ini lemari penyimpanannya. Oh ya, aku juga terima kasih banyak nih atas sharing-sharing bunda-bunda selama ini di komen yang turut menanggapi video aku ya. Mudah-mudahan itu bisa jadi interaksi yang baik, bisa jadi manfaat, silaturahminya pun bisa menjadi faidah dan juga kebaikan untuk kita semua. Pokoknya aku juga mengucapkan terima kasih banyak atas doa-doa baik yang selama ini kalian kirim untuk aku. Insya Allah doa baik akan kembali baik kepada yang mendoakan. Teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga apa yang aku share hari ini bisa bermanfaat serta bisa memberikan semangat untuk teman-teman di luar sana, serta bisa menemani hari-hari teman-teman semua di kala waktu yang senggang. Aku undur diri. See you next video. Assalamualaikum. Bye.